Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menampilkan roleplay, ronde keperawatan, supervisi, konferensi keperawatan, dan juga handover. Silakan menyaksikan. I got summer on the inside. I got summer on the inside. Pada suatu pagi yang cerah di RSX di ruangan melati, tim keperawatan akan melakukan proses keperawatan yang penting, yaitu dimulai dengan ronde keperawatan yang akan dipimpin oleh kepala ruangan, Nurse Rizky. Selamat pagi semua. Baik, Nurse. Gimana kabarnya kalian semua? Baik. Baik ya, oke. Kita langsung mulai aja ya. Coba Widya lihat laporan-laporan kasusnya khusus untuk tim A itu gimana? Jadi di tim A sendiri ini kita punya kasus yang agak challenging nih. Jadi ada Ibu Diva di kamar 105, pasien umur 27 tahun. Beliau kena diabetes dengan ulkus kaki grade 2 di kaki kanan. Nah terus ini tuh udah hari rawat yang ketiga. Semalam Bu Diva ngeluh nyeri di area lukanya, skalanya tuh 5 dari 10 nurse. Nah terus gula darahnya itu tinggi sekitar 235. Wah, tinggi ya. Iya. Kita langsung cek aja langsung ya. Untuk Vina ambil nanti rekam medisnya dan peralatan lainnya, oke? Ya Pak, untuk itu udah saya siapkan. Untuk hasil lab tadi pagi itu 100 masih tinggi ya Pak. 198 mg per desiliter, pasiennya dalam waktu puasa. Oke, baik kalau begitu kita langsung aja ya. Kita cek langsung ke pasiennya. Ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Sus. Pak. Pagi Bu. Pagi, Pak. Masih kenal nggak sama saya? Masih. Masih ya. Gimana kabarnya hari ini? Kaki saya masih terasa nyeri sih Pak. Semalam tapi nggak begitu parah nyerinya, tapi saya ngerasa pusing. Pusing ya. Kalau untuk kualitas tidurnya nyenyak nggak semalam? Kurang enak sih Pak, karena Kurang enak, ya? saya kan kepalanya pusing. Oke, baik kalau gitu. Gimana? Tadi pagi saya cek di TV-nya Pak, tekanan darahnya 150/90, kendinya 88, pernapasannya 20 kali per menit, dan suhunya 36,8. Oke, lukanya masih merah ya. Gimana Wid keadaan lukanya? Lukanya ini masih di tahap inflamasi, tapi dibanding waktu Bu Diva masuk kemarin, ini cairannya udah lumayan berkurang. Nah kalau untuk perawatan lukanya sendiri, kita pakai teknik noise wound healing, itu dilakuin setiap hari Pak. Itu sesuai sama protokol Nurse Rizky. Oke, bagus. Untuk Vina gimana? Pasiennya untuk dari diet sama nutrisinya? Pasiennya sudah mengikuti diet diabetes 1500 kalori, tetapi pasien mengaku kalau misalkan semalam tuh makan roti. Bu Diva, kita harus memperhatikan juga ya, soalnya dari tim keperawatan juga sudah menentukan untuk frekuensi dan porsi makanan ibu ya. Jadi lain kali kalau misalkan ada keluarganya yang membawakan makanan, jangan diterima ya, karena kita sudah membuat jadwal frekuensi dan porsinya untuk ibu sesuai diet yang sudah saya sarankan dengan kolaborasi tim Easy gitu ya. Iya Pak, maaf ya Pak, semalam saya kelaparan, saya nggak enak mau minta suster juga. Oh gitu. Kalau misalkan ibu lapar malam-malam nggak apa-apa ibu nanti minta aja sama perawat ya, jangan sungkan. Nanti kami konsultasikan ke tim gizi ya. Oke Bu Diva, kita sudah selesai ya untuk mengecek dan menanyakan kondisi-kondisi ibu terkait luka diabetesnya. Kalau begitu nanti saya sesuaikan dengan tim gizi untuk makannya ibu kalau misalkan tiba-tiba malam-malam ibu lapar ya. Oke kalau gitu saya dengan tim yang lain izin permisi dulu ya Bu ya. Permisi, Bu. Suster, terima kasih. Maaf Ibu Anggi, nanti untuk tim A ya, untuk tim A
nanti tingkatkan lagi ya edukasi pemahaman tentang gula darahnya pasien. Pastikan juga jangan membawa makanan dari luar, gitu ya. Dan pastikan make sure untuk keluarganya paham bahwa tidak boleh membawa makanan dari luar, karena itu kan mengganggu diet yang sudah diterapkan oleh Ibu Diva. Tuh. Nah, untuk perawatan lukanya sesuai dengan yang saya anjurkan ya, tetap teruskan untuk tindakannya. Baik, kalau misalnya begitu saya tinggalkan dulu ya. Iya. Makasih Pak. Pada jam 10 pagi setelah ronde keperawatan dan visit dokter selesai, tim A dan tim B kumpul untuk konferensi keperawatan di ruang meeting. Hasil lab Bu Diva menunjukkan HbA1c 9,2%, kolesterol total 245 mg desiliter, dan leukositnya 11.000 per mikroliter kubik. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, gimana kondisinya hari ini teman-teman? Baik ya, baik. Kita mulai saja ya konferensi pagi hari ini dengan pasien atas nama Bu Diva ya. Baik, dengan kondisi diabetes dan juga lupus kaki diabetik ya. Saya ingin menanyakan kondisinya dimulai dari Widya, silakan. Jadi melaporkan Pak Rizky, pasien atas nama Bu Diva, 27 tahun, diagnosis diabetes tipe 2 dengan lupus kaki diabetik grade 2. Nah, keluhan utamanya dari di lukanya, skala turun dari 5 jadi 3 yang awalnya 10 di pagi ini. Terus gula darahnya masih belum stabil, tadi pagi diukur 198. Kalau untuk hasil HbA1c-nya 9,2%, yang artinya selama 3 bulan terakhir kontrol gula darahnya masih belum bagus Pak. Oh baik, terima kasih ya Widya. Untuk soal perihal makanannya gimana? Untuk soal makannya, pasien sudah mengikuti diet diabetes 1500 kalori, tapi si pasien masih kurang teratur dalam dietnya, dan kita juga sudah edukasi ulang. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya ingin menanyakan terkait soal luka kaki lupusnya, itu bagaimana ya? Kondisi lukanya masih dalam fase inflamasi, tapi cairannya sudah berkurang, Pak. Perawatan lukanya kita pakai prinsip moist wound healing tiap hari. Masalah lainnya, pasien jadi susah jalan karena rasa nyerinya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya pada jam menunjukkan pukul 2 siang, saatnya pergantian shift dari pagi ke siang. Bu Diva sudah mendapatkan perawatan luka dan edukasi awal tentang diet diabetes dengan gula darah 2 jam setelah makan siangnya 245 mg desiliter. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, kita mulai handovernya ya. Nah, yang pertama saya mulai dari Bu Diva di kamar 105. Pasien nomor 27 tahun dengan DM tipe 2 dan lupus kaki diabetik grade 2. Dia masa perawatannya kerusakan integritas kulit, nyeri akut, dan ketidakstabilan kadar gula darah. Dan untuk pasien Bu Diva juga, pemeriksaan rutinya terakhir di jam 1 siang dengan hasil tekanan darahnya tinggi 145/85, tadinya normal 84 kali per menit, RRA juga normal ya 20 kali per menit, suhu juga normal 36,7 Celcius, dan pasien terdapat insulin lantus 16 unit pagi dan insulin Novorapid sesuai sliding scale. Terakhir dikasih 6 unit sebelum makan siang. Gula 2 jam, PP-nya 245 mg per desiliter. Kalau untuk makanannya, pasien habisin 90% porsi makan siangnya. Edukasi diet diabetes juga udah dimulai sama ahli gizi. Terus Saptropil 25 mg juga udah dikasih buat hipertensinya sesuai sama instruksi dari dokter anak. Oke, terima kasih Mbak Widya dan teman-teman tim A. Terus kalau untuk rencana mobilisasi pasiennya bagaimana? Pasien itu dianjurkan mobilisasinya itu terbatas, dan kalau bisa, kalau misalnya dia jalan, dia dipakai alas kaki diabetiknya. Nah, kalau untuk latihan geraknya itu dilakukan buat anggota gerak yang nggak kena lupus. Oke, baik ya. Kalau boleh tahu itu kapan cek gula berikutnya? Untuk cek gula darahnya berikutnya di jam 5 sore sebelum makan malam dan jam 9 malam sebelum tidur. Dan untuk insulin Novorapid dikasih sesuai sliding scale sebelum makan malam. Berarti nggak ada jadwal insulin besar ya?
Kalau larangan bawa makanan dari luar, apakah pihak keluarga sudah mengerti? Untuk suaminya sudah dikasih penjelasan, tapi untuk anak yang sering datang sore hari itu belum dikasih edukasi. Nanti bisa diberikan edukasi terlebih. Oke. Selamat siang semua. Siap, Pak. Baik. Maaf ya ada keterlambatan. Bagaimana hasil wisuda? Tadi kita ada handover Pak dari tim A sudah melaporkan terkait kondisinya Bu Diva dan juga beberapa kegiatan dan rencana tindak lanjut yang harus kita lakukan di tim B. Oke baik. Saya ingin menyampaikan saja beberapa poin ya. Jadi nanti pastikan dokumentasi itu lengkap ya, lengkap. Tidak ada yang tertinggal. Lalu monitoring gula darah dan juga respon terhadap insulin ya, dan juga nanti tim siang lanjutkan edukasi tentang terstruktur yang sesuai modul ya, agar nanti kondisinya Ibu Diva cepat membaik. Baik Silvi. Siap Pak Rifki, kita akan pastikan untuk perawatan Ibu Diva akan berjalan sesuai dengan rencana. Oke baik. Untuk itu terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya. Baik, dari hasil pemeriksaan saya, kontrol gula darah Ibu Diva itu masih kurang optimal ya. Saya sarankan untuk dinaikkan dosis insulinnya dan sesuaikan sliding scale-nya ya. Terus tekanan darahnya juga harus diperhatikan karena masih tinggi. Ya baik. Baik, terima kasih dok. Dari nurse Silvi sendiri, dari pengalaman dari tim B itu bagaimana ya untuk menangani kasus seperti ini? Gini Pak, dari pengalaman kami ya, walaupun kontrol gula darahnya tetap ketat, tetapi penanganan di daerah tekanan area luka itu sangat penting Pak. Kita bisa menggunakan offloading device supaya nanti waktu pasiennya itu bergerak, dia luka itu tidak tertekan dan juga itu bisa mengurangi rasa nyeri yang pasien rasakan. Oke, baik. Untuk retno sendiri gimana? Ya. Untuk perawatan lukanya kita biasanya pakai balutan modern Pak, yang ada kandungan silvernya itu untuk luka diabetes itu juga bisa dipakai untuk ada tanda-tanda ringan infeksi, infeksi ringan seperti itu. Untuk nurse Ami sendiri bagaimana? Untuk terkait edukasi ya Pak ya, kita juga punya pengalaman bagus terkait edukasi diabetes ini secara struktur juga, dan kita juga melibatkan keluarga yang cukup aktif. Oh baiklah. Kalau begitu saya sudah menetapkan di beberapa poin yang saya sudah tetapkan. Yang pertama itu kita akan melakukan terapi insulin dengan dosis yang disesuaikan dengan dokter hati. Lalu yang kedua itu kita pakai offloading device untuk area lukanya. Lalu yang selanjutnya gunakan bantuan modern dengan silver seperti dibilang oleh Pemprov. Lalu yang keempat adalah buat program edukasi terstruktur untuk pasien dan keluarga. Yang nomor 5 itu adalah libatkan ahli gizi untuk konsultasi diet yang lebih personal. Ada tambahan lain? Saya juga akan ada tambahan untuk obat hipertensinya karena obat hipertensi ini sangat penting untuk mencegah komplikasi ya. Oke, baik. Makasih semuanya atas masukan dan sarannya. Kita akan evaluasi hasilnya dalam konferensi berikutnya. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Pada jam 4:30 sore, Nurse Rifki sebagai kepala ruangan melakukan supervisi keperawatan di ruang Melati. Saat ini, Nurse Retno dan Nurse Rahmi sedang memberikan edukasi diabetes kepada Bu Diva dan keluarganya. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Ya, sore Sus, sore Bu. Ini sedang ada edukasi ya? Iya, lagi edukasi Pak. Oke, kalau gitu lanjutkan aja. Ayo, Ya, baik Pak, saat ini kami lagi jelasin soal perawatan kaki pada diabetes, pada ibunya, ke Bu Diva dan juga keluarga. Tuh, pakai buklet ini, bukan ya Pak ya. Nah, Bu Diva, salah satu komplikasi diabetes itu yang sering terjadi adalah masalah pada kaki Bu. Nah, penting untuk ibu periksa kaki tiap hari, mulai dari sela-sela jari juga tuh dilihat ya Bu ya. Gitu, untuk melihat apakah ada perubahan warna luka pada kaki diabetes ibu ini. Oke, baik. Ami, ayo juga lanjutkan.
Untuk pemberian edukasinya kita menggunakan metode teach back Pak, yang mana kami menjelaskan lalu nanti dari pihak pasien ataupun keluarga itu menjelaskan kembali menggunakan bahasa mereka sendiri. Dan juga di sini kami juga menggunakan alat peraga dan juga buklet Pak. Oke, baik. Untuk Ibu dengan adik gimana? Penjelasan susternya sudah jelas atau ada yang bingung? Sudah jelas, saya juga sudah mengerti perawatan luka buat ibu dan apa aja makanan yang boleh dimakan sama ibu. Oh gitu. Untuk ibu sendiri? Saya masih bingung sih Sus. Saya boleh makan nasi seberapa banyak? Takutnya salah. Kalau misalnya kebanyakan juga. Jadi gini Bu Diva, untuk diet 1500 kalori itu porsi karbonya diukur pakai satuan penukar Bu. Kita punya alat bantu kayak cetakan gini. Yang penting juga ibu bisa makan porsi kecil tapi sering Bu, supaya nggak lapar. Itu Bu. Begitu ya suster. Ya. Permisi, selamat sore Bu, selamat sore Pak. Maaf Pak, ini saya ingin melaporkan hasil pemeriksaan gula darah Ibu Diva, yaitu sekitar 183 mg per desiliter. Oke, baik. Ini menunjukkan ada sedikit perbaikan ya? Iya, betul Pak. Oke, baik, kalau misalkan begitu Retno tolong kasih insulin ya sesuai dengan insulin scale-nya. Baik Pak. Oke, kalau begitu bagus ya, saya memberikan apresiasi untuk edukasi yang kalian berikan. Kalau begitu saya mau memberikan saran aja sedikit untuk perbaikan ke depan ya. Nanti bikin jadwal harian ya, bikin jadwal harian tertulis untuk pasien dan juga ada nomor yang bisa dihubungi untuk bisa memfollow up ya. Kalau begitu tetap lakukan simulasi perawatan luka yang saya berikan ya. Kalau begitu terima kasih Ibu ya sudah mengikuti protokol ataupun mematuhi adanya diet ini dan perawatan luka gitu ya. Oke, kalau begitu saya dan tim izin permisi dulu ya. Permisi Bu. Demikianlah rangkaian kegiatan manajemen keperawatan yang mencakup ronde, konferensi, handover, dan supervisi keperawatan. Semua kegiatan ini penting dalam memastikan kualitas asuhan keperawatan yang berkelanjutan dan berpusat pada pasien. Melalui komunikasi efektif dan kerjasama tim yang baik, perawatan Bu Diva dengan diabetes dan ulkus kaki diabetes dapat berjalan dengan optimal. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bye.